Oke, saya akan lanjut kuliahnya. Kemarin terakhir kita membahas fungsi komposisi, menjelaskan ini yang bingung gitu ya. Tapi untungnya udah nggak saya pakai teknik irisan ini, hanya untuk diketahui aja. Jadi kalau mau menentukan daerah definisi, ini buka aja. Kalau mau menentukan daerah definisi, caranya nggak usah memperhatikan ini. Di slide kalian mau ditutup juga ini, dihapus gitu nggak apa-apa ya. Di slide kalian misalkan ini mau dikasih warna, kan di kuliah katanya udah nggak perlu, terus dikasih aja apa, diwarnai putih gitu ya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa kamu teh? Bandel pisan. Mana warnanya ya? Merah mau nggak? Sebentar. Nah, kok aneh? Udah nggak tahu. Pokoknya itu nggak terlalu perlu ya. Nah, jadi yang penting menentukan daerah definisi komposisi adalah dengan cara dihitung aja aturan fungsinya, jangan dibulatkan ya. Jangan dibulatkan. Seperti contoh ini. Saya punya F dan G ini. Kalau saya hitung komposisi dari G dan F, jadi G bekerja dulu, nulisnya FOG, yang cara ngitungnya adalah F dari GX. Ini jangan pakai ini, salah lagi. Nggak salah, tapi nggak enak. FGX, jadi saya F yang dalam dulu, GX-nya apa? Akar X min 1 itu ya. Baru dikuadratkan. Ya betul, dikuadratkan. Dan ingat, kalau akar X kuadrat itu adalah mutlak X ya. Bukan X ya. Dan ini menjadi mutlak X min 1. Yang atas sama aja, tapi saya ngitung yang luar dulu, bagusnya ini. Kalau lihat dari sini, nanti daerah definisinya seluruh bilangan real. Komposisinya ya. Padahal tidak. Dari awal tidak boleh ini X-nya kecil dari min 1, nggak boleh. Jadi kalau mau melihat daerah definisi, jangan disederhanakan dulu. Biar aja gitu. Jadi kelihatan. Oke ya. Itu komposisi. Nah, ini sebenarnya soal-soal ini tadinya diarahkan untuk pakai cara yang susah itu ya. Sekarang udah nggak usah. Dihitung aja kayak barusan. Coba dari sebanyak ini, mana yang mau dibahas? 1, 2, 3, 4. Enak aja semua. Nomor? Enggak, 1 aja. Sama aja. 3, nggak ada nomor 3, ini nomor 1 dan nomor 2 aja. Nomor 3 belum ditulis soalnya. Nomor 1 yang ketiga gitu ya. Oke, saya bahas. Ngecropnya biar aja seluruhnya. Ini OneNote-nya. Saya pakai yang kelas ini. Apa ini? 1101 kan 02. Oke. Udah panjang. Saya ceplok sana. Enak. Ini. Nomor yang ini saya bahas. Ya udah hitung aja. F OF dikenakan ke X ya, ini sama dengan F dari Fx gitu ya. Sama dengan, hitung dulu yang dalam. F dari yang dalam apa? Akar X gitu. Diakarkan lagi gitu kan.
akar dari akar X. Dari definisinya apa? Jangan disederhanakan. Dan ini nggak bisa disederhanakan juga. Dari ini nulisnya FOF aja gitu ya. Ini kan kelihatan langsung apa? 0 sampai tak hingga. Daerah nilainya bisa nggak? Jarang ditanya daerah nilainya. Tapi yang ini mah gampang. Paling kecil berapa? Kebetulan sama ya. Milihnya yang gampang ya udah. Begitu aja. Nggak usah pakai gambar combro itu ya. Yang 3. Itu cara lama, susah. Ya. Terus lanjut. Ini mah kalian, saya dikasih tahu aja. Nah, ada fungsi H ini mau dituliskan sebagai komposisi dua buah fungsi. Nah, kalau saya pilih pengennya ini GOF, jadi komposisi F dengan G. F kerja dulu baru G. Kalau F-nya ini G-nya harus apa? Gitu. Paham nggak itu? Tabuna Bakti? Anak-anak nakalnya. Terus kerekam, aduh kepala sekolahnya datang nanti. Paham benar? Taruna Bakti apa? Paham? Coba yang lain komposisinya apa? Ini komposisinya betul bahwa GOF itu nanti kalau dihitung akan jadi fungsi H. Kasih komposisi yang lain. Bukan, tetap GOF, tapi F-nya apa yang lain, jangan yang ini. X kuadrat katanya. Terus G-nya? Akar? Tambah 4. Paham nggak yang lain? Kalau nggak paham, coba kita hitung aja. GOF X itu cara ngitungnya G dari Fx. G dari Fx-nya mana? X kuadrat ya. Kenakan ke fungsi G. Ini ingat, ini X, ini X. Kucing, kucing, kancil, kancil, kuda, kuda, semut, semut. Wah, ada banyak binatang. Akar kalau X kuadrat, ya X kuadrat di sini gitu ya. Tujuannya itu supaya jangan bingung. Ini kenapa jadi X kuadrat, ini X gitu ya. Harus berpadanan gitu. Oke, jadi komposisi sebuah fungsi bisa dipecah jadi komposisi. Kadang-kadang lebih dari semacam gitu ya. Oke, saya lewat. Nah, ini juga udah pernah. Grafik. Kalau saya punya grafik fungsi Fx dan K-nya besar 0, jangan ditanya kalau K-nya kecil 0, tinggal dibalik aja ini min sama plusnya ya. Jadi kita lihat cukup K-nya besar 0. Nah, grafik. Ini awalnya grafik Fx yang biru. Nah, grafik Fx dikurangi konstanta, itu tinggal Y-nya aja diturunin sejauh K. Jadi setiap titik yang biru diturunin sejauh K. Gitu ya. Kalau ditambah K, naik sejauh K. Jadi yang, apa ini? Warnanya apa ini? Di sini mah coklat. Coklat itu enak. Aduh, coklat. Oke. Nanti bawa coklat minggu depan. Paham? Coba kita lihat animasinya. Ini harus klik sini. Oh ya, supaya bisa keluar gini, harus pakai ini ya, Adobe. Kalau pakai Foxit, saya nggak tahu bukannya atau yang lain. Coba kita lihat ini. Apa ini? Nah ini. Fx ditambah K.
K-nya diganti-ganti sama saya. Ya jadi dikurang gitu ya, dikurang. Jadi yang biru dikurangi 2,4, dia turun sebesar 2,4. Kalau ditambah 0 ya berimpit gitu ya. Supaya panas, supaya pas bisa 0. Kalau ditambah bilangan positif, fx tambah k, dia ke atas gitu. Kalau gini kan pakai gambar biasanya lebih ingat. Oke, lanjut. Itu mah yang gampang. Kalau f ininya x kurang k, maka dia digeser ke ini fx yang ini ya, ke kanan sejauh k, k-nya positif ya. Kalau ditambah k, digeser ke kiri. Kenapa demikian? Kalau ini mah gampang ya, kerasa y-nya ditambahkan gitu, dikurang. Kenapa kalau fx kurang 2 itu grafiknya digeser ke kanan sejauh 2? Kenapa? Karena kalau kita taruh fx tambah 2 pasti di fx. Paham nggak yang lain? Harus sampai paham yang lain. Karena kata guru SMA. Kita akan buktikan ya. Saya lupa ini buktinya atau kalau nggak ada nanti saya buktikan ditulis manual. Yang dia omong sih betul tapi harus lebih rinci karena nggak paham. Kamu mah kayak wartawan itu apa? Koran lampu merah yang isinya gosip, harus kayak koran Kompas menjelaskannya. Ya. Ini buktinya. Saya punya grafik Y sama dengan fx yang merah, akan digambar grafik fx min 1. Nah, kita udah tahu hasilnya digeser ke kanan sejauh 1. Tapi kenapa? Coba kita lihat. Ini. Sebut ininya gx supaya namanya f dan g gitu ya. Kemudian kita lihat, kita akan menggambar gx, udah tahu menggambar gx. Misalkan a ini sebuah titik pada sumbu x. Kalau fa mana? Fa itu ini. Ya, di sini mungkin di langit ya temunya. Nilai fungsinya di situ. Tapi saya nggak mau ngegambar fa. Saya mau ngegambar nilai fungsi g di sini berapa. Fungsi g belum tahu, katakannya di titik ini tingginya berapa fungsi g. Mau dicari. Satu titik aja ya, fungsi g-nya di satu titik. Nanti di titik lain ya polanya sama. Nah, kita akan menentukan, kecepatan ngomongnya. Kita akan menentukan GA. Yaitu tinggi fungsi G di titik A. Kita lihat. Untuk menggambar GA, ini GA nih. Misal setinggi ini. Nah, sorry, GA tuh hanya ini ya, titik ini ya. Jangan dianggap garis itu. Kita manfaatkan hubungan ini karena F udah tahu. Nilai GA sama dengan FA min 1. Betul? Ini X, ini X. Ini A, ya ini A. Ini K, ini K. Ini kucing, ini kucing. Ini A, ini A. Ya gitu ya. Nah, yang mana ini? Untuk itu, saya cari titik A min 1. A min 1 berarti A dikurangi 1 ke sana. Ini A min 1 gitu ya. Nilai fungsi F berapa? Sekian, betul? Ya. Nilai fungsi G di titik A itu sama tinggi segitu. Kan nih, nilai fungsi G di titik A sama dengan nilai fungsi F di titik A min 1. Oke. Untuk itu tandai A min 1. Oke. Kemudian gambar FA min 1. Kenapa gambar ini kan ini tadi? FA min 1 nilai fungsinya saya mau hitung. Nah, FA min 1 itu segini. Sama dengan G di titik A. Jadi yang hijau ini sekarang di sini.
Tak lain digeser 1 ya. Gitu. Geser. Kalau ada titik B di sini gimana gambarnya? Mundurin 1 fungsi G, saya mau gambar di titik B berapa? Mundurin 1 kayak tadi, hitung di titik F. Nah, di titik B itu ini B-1 ya. Nilai fungsi F-nya sekian, nilai fungsi G di titik B sama. Ini ya. Gitu. Oke? Jadi setiap titik di sini tak lain digeser 1 ke kanan. Jadi fungsi G. Gitu ya, itu buktinya. Udah paham? Jadi tinggal gitu, ciluk, ba, itu jadi ya. Ini enggak konsentrik kayak lingkaran 2 lingkarannya, ini mungkin jaraknya. Yang penting dari sini geser 1, yang sini geser 1. Gitu ya. Sudah, itu adalah bukti kenapa fx-1 itu tak lain adalah grafik fx digeser ke kanan 1. Oke. Begitu. Dengan cara sama, fx tambah k itu digeser ke kiri. Gitu ya. Ini yang kedua apaan ya? Coba. Oh, ini animasinya cuma digeser-geser gitu. Untuk k positif dan negatif. Gitu ya, fx tambah. Salah ini ya. Betul. X yang diubah. X tambah ini. Variabelnya yang diubah-ubah. X tambah K. Untuk berbagai K. Tuh kan. Oke. Masih ada. Gambarkan grafik ini dari berangkatnya fungsi ini. Coba kita lihat. Aduh, saya perlu GeoGebra, nanti gambar saya jelek. Tapi langkahnya saya jelaskan. Coba ya, yang ini. Jadi diapakan? Cari hubungan G dengan F. Jadi yang G diapakan nih? Diubah jadi bisa diubah jadi X plus 2 kuadrat. Dikuadratkan sempurna ya. Gitu. Jadi ini X kuadrat tambah 4X supaya bisa kuadrat sempurna harus ditambah berapa? 4. Kurang tambah 4 ya. Jadi ini harus kurang 4 tambah 3 jadi kurang 1 itu ya. Supaya nggak mengubah soal. Tujuannya apa? Ini supaya menjadi bentuk kuadrat. Kenapa? Karena bentuk awalnya ini. Tambah 2 kuadrat min 1 gitu. Nah, kita gambar dulu ini. Dari sini tapi. Dengan cara diapakan? Kalau ini saya sebut Hx gitu ya. Apa hubungannya dengan Fx? Hx tak lain adalah F apa? X plus 2 kan? Ya. Ini X, ini X plus 2. Ya ini plus 2 itu ya. Jadi caranya kita gambar ini. Grafik F digeser ke kiri 2. Nanti ini apa? Diturunkan 1 gitu ya. Coba kita lihat di GeoGebra-nya. Saya berangkat dari Fx sama dengan X pangkat 2 itu. Kemudian saya gambar Hx dulu. Hx sama dengan ya. Yang itu yang jelas. Oh, yang difoto saya atau mahasiswa? 2 aja masuk TV ya. Hx itu tadi yang mana? Jadi lupa. Mana hilang? Kemana dia? Oh ini. Hx itu ini.
fx tambah 2. Jadi kita gambar gini, hx sama dengan tinggal gini aja, fx tambah atau kurang tadi? Tambah 2. Gitu kan? Enter. Tuh, dia dari yang hijau, ini warnanya mencerminkan grafiknya ya. Dari yang hijau digeser 2 ke kiri. Kemudian si hx kita kurangi 1. Tadi nama fungsinya apa ya? G. Jadi sekarang gx sama dengan hx apa? Min 1. Tuh, turun 1 dia. Gitu ya. Geser kiri, turun 1. Geser kiri jadi merah, merahnya turun 1. Begitu? Paham tidak? Tidak, gitu. Tidak aja. Nanti kalau tidak, ya saya terpaksa. Oke, saya lanjut lagi. Nah, yang ini lebih susah. Yang ini mah gampang, yang ini lebih susah. Yang X-nya diganti-ganti itu lebih susah. Gini. Kalau saya kembali berangkatnya saya punya grafik fungsi fx. Mending demo dulu ya. Demo lebih kehafal itu. Mulai dari ininya 1 dulu aja. 1. Ini saya punya grafik fungsi fx. Saya mau menggambar katakan 2 kali fx. Jadi diapakan? Nilai fungsi ini tingginya dikalikan 2 kalau 2 fx. Coba berangkat ke 2. Nah, ini berarti fx semula yang biru. Ini kan y-nya ya, fx itu y-nya. Y-nya yang biru semua dikali 2. Jadi ini tingginya dikali 2. Di sini. Yang di sini tingginya dikali 2. Yang di sini dikali 2. Gitu ya. Setiap titik tingginya dikalikan 2. Itu Y sama dengan C kali Fx. Gitu ya. Itu yang mau disinikan. Gitu. Jadi dia namanya peregangan. Jadi makin meregang. Ya nggak tahu namanya peregangan lah. Gitu ya. Mana? Kok nggak ada? Tadi ada di mana dia? Oh, ada di Mozilla keluarnya. Oke. Gitu ya. Lanjut. Kalau 1/C fx dibagi C itu berarti fx-nya apa? Y-nya dikalikan 1/C. Ya. C-nya besar 1 nih. Jadi kita lihat ini. Oke. 1 dulu aja, 1 dulu. 1. Kalau Y sama dengan Fx ya ini. Yang biru dan merah berimpit. Tapi ada 2, kenapa ada 2? Karena nanti ini saya mau gambar 1/2 gitu ya. Mana? 1/2. Berarti tinggi yang biru awalnya Fx menjadi setengahnya. Itu namanya pemampatan ya, dimampatkan yang biru. Kenapa bukan dikecilkan? Karena mampatnya beda-beda. Kalau yang tadinya rendah, ya turunnya sedikit. Yang tadinya tinggi kayak di sini, turunnya dari setengahnya, gitu ya. Jadi mampat kayak ditekan gitu ya. Kalau pegas itu kayak ditekan. Yang di sini hampir nggak berubah sih kalau kecil itu ya. Oke. Kemudian yang rada susah kalau ini. Kalau X yang dirubah sama aja. Peregangan sama pemampatan. Gitu ya. Cuma arahnya horizontal. Dan saya suka lupanya gini. Kalau F2X itu bukannya meregang. Bayangannya kalau 2 itu tambah lebar gitu. Enggak. Malah tambah mampat gitu ya. Kayak ini kan kalau C-nya 2 malah meregang kan. Malah tambah tinggi gitu ya. Kalau negatif ya tambah ke bawah. Kalau dikali 2. Ini enggak. Kalau 2X tambah di squeeze ya, ditekan ke ini. Kita lihat animasinya.
Kalau membuktikan, ambil aja satu titik kayak tadi yang pergeseran. Dilihat fx sama f2x. Nah, ini. Tar fx dulu. Mulai berangkat ini fx. Mau digambar f2x. Bukannya tambah ke kanan. f2x itu tambah ke kiri. Sampai 2 aja cukup gitu ya. Awalnya yang biru, fx. F2x itu dimampatkan. Jadi jarak horizontalnya setengahnya dari yang biru. Ini di titik ini, misalnya di titik 3. Nah, ini sekian. Ini menjadi sekian. Ini setengah dari jarak yang biru. Kalau ininya 2. Nih, ini setengahnya dari yang biru. Namanya pemampatan arah horizontal. Gitu ya. Kalau mau ngamati buktinya, tinggal diambil aja satu titik, dihitung kayak tadi waktu pergeseran. Oke? Temannya kalau ininya seperce, malah peregangan makin melebar gitu ya. Ini. Nah, ambil dulu satu dulu. Ini fx-nya, yang biru dan yang merah hasil transformasinya nanti. Kalau saya f/2x, tuh, makin ke kanan. Yang ini saya suka terbalik mikir. Kalau setengah, harusnya makin kecil gitu. Enggak, makin ke kanan kalau yang x diubah ya. Gitu. Kalau negatif, makin negatif gitu ya. Pokoknya menjauh, melebar. Ya, namanya peregangan. Gitu ya. Oke, paham? Nah, gini makin besar ininya, makin ke sana. Jadi kalau 3 berarti ini jaraknya sekian, ini 3 kalinya. Yang ini 3 kali jarak ini. Setiap yang horizontal ini 3 kalinya. Kalau nggak percaya, hitung aja pakai penggaris gitu ya. Nah, oke. Coba yang rada istimewa kita lihat. Kalau ini di 1 ya. Ini 1 kan di sini. Jaraknya 1 tuh. Sekitar di sini. Ini kalau digerakkan. Tuh pas 3 kan. 1 kali 3 horizontal. Oke? Begitu? Lanjut lagi. Kenapa di sini nggak ada yang negatif? Karena nanti dikombinasi dengan ini. Itu udah mencakup semua macam C. Nah, kemudian kalau Y min Fx, jadi Y-nya ini yang diminuskan kayak yang ini, tapi ininya minus. Tinggal semua Y-nya, yang tadinya ini, fungsi semula ini, diminuskan, dicerminkan terhadap sumbu X. Tadinya Y-nya di atas, jadi minusnya di bawah. Gitu ya. Jangan ngantuk, Neng. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk ngajar. Kayak saya ngantuk-ngantuk ini ngajar jadi nggak ngantuk. Mau? Tinggal baca ini. Mau nggak? Gantiin. Nanti honornya bagi 2. Sejam 1 juta loh. Iya maunya. Hah? Mau nggak? Ini tinggal baca gitu kayak saya. Tunjuk gitu ya. Padahal saya juga udah lupa. Pura-pura aja tahu. Kalau ya, ini ya, min Fx. Jadi Y semula, Y sama Fx. Sekarang Y-nya, ini Y semula, diminuskan ya jadi ke bawah. Kalau yang diminuskan X-nya, ke sini dia. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, ini enggak digambar animasinya ya. Oke, gitu. Nah, nanti yang keluar kombinasinya. Kombinasinya tuh kayak gimana? Gambar misalkan ini. Diberikan grafik YFX. Gambarkan Y sama dengan F2X plus 1 misalkan. Salah gerak kalian kalau bikin ini. Ya. Gak percaya salah? Antepin dulu aja. Kan mau buat kuis. Udah dibocorkan. Hah?
kita setengah ya. Kenapa? Karena kita bisa tulis X. Pokoknya harus jelas tulisannya. Benar dia, tapi dia itu bikinnya cepat tuh, tapi menyampaikannya harus juga teratur supaya temannya paham. Jangan nanti menggambar pakai GeoGebra kok hasilnya gini. Saya cocok-cocokkan. Penjelasannya harus masuk akal, jadi cocok-cocokkan. Oke, udah nih, udah dibocorkan, nanti kuisnya nggak tahu kapan-kapan. Oke. Contoh. Saya misalkan fx sama dengan ini. Tentukan formula dan gambarkan grafik fungsi bila fungsi f dimampatkan secara horizontal dengan faktor 2. Jadi yang kita gambar adalah fx ini diberikan. Jadi dimampatkan dengan faktor 2 arah horizontal ya. Oke. Ini. Awalnya saya punya fungsi ini mau dimampatkan 2. Jadi di sini yang saya gambar ke sana tuh kelebihan panahnya. Jadi yang itu adalah kalau ini fx yang warna tengah itu f dimampatkan setengah 2x ya. Jadi setiap yang horizontalnya jadi setengahnya jaraknya ini. Jarak ini menjadi di sini setengahnya. Yang ini titik ini nih jadi setengahnya gitu. Setiap titik jadi setengahnya. Siapa yang udah paham? Siapa yang belum paham? Kalau nggak ganti, siapa yang belum paham? Kan diam berarti udah paham semua. Soalnya kalau nanya siapa yang udah paham juga diam semua. Mending sekarang nanya siapa yang belum paham. Direkam kan ada bukti nanti kalau bilang diprotes rektor. Wah Soma, kok kelas kamu pada nggak lulus? Bu, lihat baca rekamannya, udah saya tanya siapa yang belum paham. Nggak ada, paham semua. Gitu ya. Kemudian soalnya apa tuh lanjutannya? Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau cerminkan terhadap sumbu Y jadi apa? Ininya harus diapakan dari yang awal? Kalau ini hasil tadi ini namakan GX ya yang tengah, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y jadi diapakan? G apa? Min X ya. Si X-nya yang dicerminkan jadi terhadap sumbu Y. Jadi kalau dihitung saya sebut ini fx-nya semula x kuadrat min 4x pangkat 3 tambah 10. Yang tengah itu gx adalah dimampatkan berarti f2x. Kalau dihitung ganti x dengan 2x semua. 2x pangkat berapa nih tulisan? 3 tambah 10. Nah, gitu. Kalau dihitung jadi ini. 16x pangkat 4 min 8 kali 4 32x pangkat 3 tambah 10 gitu ya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadikan apa? Hx sama dengan apa? G min X ya. Persamaannya menjadi fungsi G ganti X dengan min X. Ini tadi tulis dulu 16 X pangkat 4. Capek nulis ya. Capek nulis. Mendingan di copy paste aja dari sini tuh kan ya. Nggak mau keluar. Oh yang nggak bisa diadop, kepaksa ditulis. G min X ganti X dengan min X. Entar pakai jalan. Jangan langsung hasilnya bingung. Aduh, untung nggak usah KBF saya. Ya, kalau dihitung benar kan jadi ini? Oke, betul. Begitu ya? Gampang kan matematik?
Perbagian mah gampang. Nanti kalau udah dikombinasi, kalau nggak latihan, lupa. Ini pakai yang mana ya? Ini pakai yang mana ya? Wah, gitu ya. Harus latihan supaya ingat. Nggak diapalin juga ingat sendiri. Nah, itu ya. Makan gitu kan dari umur 1 lebih diajarin makan, ingat sendiri, nggak ingat kan? Makan gimana ya? Oh, harus nyocol dulu baru gitu. Enggak kan? Otomatis aja gitu. Oke. F, berangkat dari F lagi. Dimampatkan secara vertikal. Jadi apa? F-nya jadi apa? Kalau ini disebut G. Hah? F apa? Oh, setengah Fx ya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi apa kan? Hx, sebutlah ini hasilnya Hx sama dengan min dari Gx gitu ya. Ya, min setengah Fx atau. Neng, paham nggak Neng? 1, 2, 3, 4. Nah, belakang kamu. Nah, paham nggak? Iya, kamu. Hah? Paham? Kamu tuh dari mana? Oh ya, Bekasi. Lanjut ya. Nah, kita mau masuk fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya saya akan membahas fungsi-fungsi trigonometri. Kalian sudah pernah di SMA juga, tapi akan diulang gitu ya. Dan menyamakan satuan sudutnya. Kalau dulu zaman saya dulu dari SD sampai SMA, satuan sudutnya pakai derajat gitu ya. Sekarang kalau di kalkulus turun, nggak pakai derajat. Derajatnya turun. Pakai satuannya bukan derajat, tapi radian. Coba, berangkat dari sebuah lingkaran, jari-jarinya 1, jadi beda dengan kita. Kalau kita jarinya 10. Ini 1. Nah, sudut theta adalah sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan, kalau ini ada titik P di pinggir lingkaran, dengan garis OP. Nah, ini sudutnya dihitung dari sini ya, berlawanan jarum jam. Dari sumbu X positif ke sana, ke garis yang menghubungkan OP. Tuh sudut. Satuannya pakai radian. Nah, kalau jari-jarinya bukan 1, nanti besar sudut. Oke, nantilah. Sekarang saya mau ini dulu, ke sini dulu. Jari-jari 1. Lingkaran jari-jari 1. Ini lingkaran bagus, sempurna. 1 ya. Kelilingnya berapa? Sama dengan 2πr ya. Sama dengan 2π kali 1 sama dengan 2π. Keliling itu apa? Berarti panjang busurnya kan? Panjang busurnya. Kalau keliling meja ini, ya kelilingnya hitung panjangnya. Berarti panjang si busur itu 2π. Nah, kalau di SMA ini sama dengan sudut sebesar 360 derajat ya. Nah, sebenarnya ini tuh pasti ada satuannya. Cuma radian tuh biasanya nggak ditulis. Gitu aja. Mau ditulis boleh radian atau radian gitu ya. Oke. Jadi keliling lingkaran jari-jari 1 itu sama dengan sudut 2π radian. Nah. Oke. Itu dulu. Apa yang mau dijelaskan? Sekarang kalau saya punya busur, sudutnya theta. Jangan. Susah. Kalau punya 1/4 lingkaran, tetanya 1/4 lingkaran. Panjang ini berapa? 1/4 pi ya? Salah.
Kalau satu lingkaran penuh, 2 pi. Kalau setengah lingkaran, pi. Kalau seperempat lingkaran, benar ya? Setengah pi. Ini. Jadi, kalau theta sama dengan setengah pi, sudutnya setengah pi, itu apa artinya? Artinya adalah tak lain, theta ini adalah panjang busur ini. Jadi sudut tuh sama dengan panjang busur ini. Ya. Lingkaran jari-jari 1. Kalau jari-jari 2 harus dibagi 2, diskalakan. Jadi kalau ada theta sebesar ini, berapa besar sudutnya? Yaitu sebesar panjangnya ini. Paham? Itu yang mau saya sampaikan. Jadi sudut itu tak lain adalah panjang busur di depan sudutnya ini. Untuk lingkaran jari-jari 1. Oke, makanya di sini ini didefinisikan sebagai panjang busur S gitu. Kenapa S ya namanya? Supaya dingin. Nah, S ya. Oke, jadi sudut itu adalah panjang busur untuk lingkaran jari-jari 1. Ya tergantung besarnya theta. Kalau seluruh ini 360 derajat, ya panjangnya 2 pi. 2 pi R, R-nya 1. Oke. Selanjutnya kita akan pakai satuannya itu, radian. Hubungannya, kita lihat. Kalau setengah lingkaran, sudutnya berarti panjang ini. Panjang ini adalah pi, kan? Gitu? Setengah lingkaran panjangnya pi sama dengan 180 derajat. Sama dengan pi, kan? Ini setengah lingkaran. Keliling setengah lingkaran. Jadi 1 derajat hubungannya ini. Biasanya nanti radian nggak ditulis ya. Ini aja 1 derajat sama dengan pi per 180. Sebaliknya, ini pi radian ya. 1 radian, kedua ruas dibagi aja sama pi. Jadilah ini. Yang kalau dihitung sekitar situ. Ingat pi itu yang dikenal di SMA 3,141 gitu. Itu hanya pendekatan. Aslinya dia bilangan irasional. Nggak pernah mengulang digitnya kalau ditulis. 3,1415624 berapa? 3217825. Kalian hafal nggak? Sama, saya juga nggak hafal. Ini mah ngarang. Ngarang ya. Saya hafalnya sampai situ aja. Oke. Jadi ini ya, jelas ya. Kita akan pakai satuannya radian. Kenapa? Karena kalau pakai derajat itu nanti jadi nggak bisa ngitung fungsi komposisi. Contoh, kalau pakai derajat satuannya sin pi derajat kopi 30 derajat berapa? Setengah. Saya komposisikan dengan fungsi cos. Cos ini bukan derajat kan setengahnya. Nah, kalau radian tuh satuannya udah bilangan real. Bisa dia sin pi per 6, satuannya radian. Dikomposisi dengan cos, nggak apa-apa. Cos setengah radian. Nanti ada nilainya. Tapi bukan derajat ya. Oke, jadi kalau pakai derajat itu nggak bisa kerja dengan fungsi komposisi di trigonometri. Lanjut lagi. Sebuah sudut dihitung positif kalau berlawanan jarum jam dari sumbu X positif ya. Dan negatif kalau ke sini. Ke searah jarum jam. Kemudian ini sudut istimewa rasanya udah tahu kalian ya. Ini beneran nggak ngarang ini. Tapi pakai software. Pakai GeoGebra gitu. Ya. Hah? Dari mana? Oh, iya.
dipanggil dulu sama calon mertua. Ya udahlah. Direkam lagi. Oke. Nggak usah dihafalin ini ya. Jadi nanti kalau di ujian, kalau ada ketemu bilangan pi, jangan ditulis 3,14. Udah biarkan aja pi. Karena kalau ditulis di komputer juga ini digitnya nggak pernah mengulang. Jadi tak hingga panjangnya nggak bisa. Komputer juga kan memorinya terbatas. Gitu ya. Pendekatannya boleh 3,14 gitu. Ini sudut-sudut istimewa. Hubungan derajat dengan radian. Yang belum terbiasa nanti ngerjakan soal-soal harus cepat ya. Misalkan 90 derajat. Oh, berapa? Lupa. Setengah pi ya. 45 derajat. 3 derajat. Susah. Nah, fungsi-fungsi trigonometri akan kita munculkan dengan macam-macam caranya. Bisa dari segitiga, perbandingan salah satu sisi siku dengan sisi miring gitu ya. Saya akan pakai lingkaran karena nanti rumus-rumus identitasnya turun dengan mudah. Gitu ya. Jadi ingat zaman SMA. Lanjut lagi. Fungsi sin dan cos. Jadi kembali ini lingkaran jari-jari satu. Fungsi sin itu didefinisikan F variabelnya nggak pakai X, kita pakai theta ya. Ini mau pakai X, mau pakai theta, tergantung kita nyebut ini sudutnya. Ingat sudut tuh tadi panjang busur ini ya. Busur S. Nah, sin theta itu adalah nilai Y-nya. Sebenarnya sisi sini dibagi sisi miring. Sisi miringnya kan 1. Jadi ingatnya Y-nya aja kalau di lingkaran jari-jari 1. Kalau cos itu X-nya. Aduh tungtang ini. Hah? Foto. Apaan nih foto? Ah, nggak ada yang rahasia. Mau dibuka juga bisa. Foto si bapak ini. Tuh ngasih duit. Pajak. Ngaco aja gara-gara tingtong tadi. Gitu ya. Sin itu panjang Y. Kalau kalian udah tanggung ingetnya, sisi di depan sudut dibagi sisi miring juga boleh. Y dibagi 1. Cos itu X-nya. Oke. Nah, sekarang kalau kalian di SMA kan udah belajar grafik fungsi sin gitu ya. Sin itu gambarnya gitu ya. Dapat dari mana dulu SMA-nya waktu ngajarin ini? Hah? Ya ngejelasinnya gimana? Copy paste dari buku? Sama, saya juga gitu. Dulu saya rasanya sulap aja gurunya. Sekarang kita akan lihat kenapa gambarnya seperti itu. Kalau yang X kuadrat mah gampang. Ya di titik-titik aja. 0, 0,1 berapa, 0,2 berapa gitu sama minusnya. Nanti ke gambar. Kalau sin kan susah. Paling di sudut-sudut istimewa. Di sini. Tapi kan terlalu loncat-loncat jauh. Di 30 derajat bisa. Tapi intervalnya terlalu jauh. Kita akan lihat sekarang bagaimana fungsi sin, kenapa grafiknya seperti itu. Kita klik di sini. Kita open. Kalau orang Bogor kudu open ya, orang Sunda ya. Nah, ini ceritanya gini, gambar ini. Ini nggak usah dibaca dulu, saya jelaskan. Ini ada lingkaran jari-jari 1. Kemudian saat ini saya gambar sudutnya sebesar ini. Ingat sudutnya itu panjang ini ya. Panjang busur. Busur T di sini. Tadi S, sekarang T. Nah. Tadi yang namanya. Nah, ini panjang busur ini. Atau sudutnya.
yang melengkung ini ya, saya gambar di sini, dijadikan lurus gitu. Yang melengkung itu lurus ya. Yang melengkung biru ini, sudut ini saya gambar di sini. Panjangnya segini. Coba aja kalau nggak percaya, panjang yang biru ini dengan yang biru ini sama. Ya. Kalau nggak percaya, gunting aja ini. Terus lurusin, ukur sama. Kemudian tadi nilai sin itu adalah tinggi yang merah, betul? Sin dari sudut T ini. Nah, jadi saya salin ini tinggi yang merah di sini. Kemudian saya gambar itu di setiap sudut. Jadi waktu sudutnya sekian, ini sinnya ini sekian. Ini sudutnya mana? Tadi segini, ini yang biru. Ini yang biru, T-nya. Jadi ini sumbunya T dengan Y-nya sin dari T. T-nya sekian, sin-nya setinggi ini. Titik ini aja ya, bukan garis merah. Titik di ujung garis merah. Nah, saya jalankan. Dihitung ini sama komputer, bukan bohong-bohongan. Nah, kemudian jejaknya digambar untuk setiap T. Digambar. Wah, jadi kan ini jejaknya ini grafik sin. Apa? Oke, kalau saya gerakan ininya sampai ke yang paling puncak, nah sinnya ini kan jari-jarinya sama dengan 1. Saat sudutnya ini kalau di ini setengah pi. Ini setengah pi nih. Gitu ya. Oke, kalau dilanjutkan, dia turun lagi. Nilai sin tuh ingat garis yang merah. Nah, digambarlah. Sampai situ dia 0, garis yang merah. Sudutnya, ini sudutnya. Sudutnya sekian, tingginya 0. Dan terusin negatif gitu ya. Paham? Begitulah terjadinya gambar sin. Kalau udah sampai sini diterusin, mengulang nanti periodik dengan periode satu lingkaran ini 2pi. Gitu. Nanti banyak rumus yang bisa turun dengan cara ini. Oke, itu sin. Sin kita tinggalkan karena dosa. Kita cos aja. Sin. Yang cos sama aja. Yang digambar ini cos itu kan ininya. Saat sudutnya sama, sudutnya ini yang biru. Kok kayak nggak biru? Oh, biru di situ mah. Di sini mah kayak putih. Atau matanya masih belum mandi kali. Oh, dia biru. Biru. Ini di sini. Tapi yang digambar Y-nya itu cos. Jadi yang merah ini diukur ke sini panjangnya. Jadi saat sudutnya 0 nih di sini, ini sumbu sudutnya ya ke kanan. Cosnya sepanjang ini 1. Kalau sudutnya nambah, dia turun gitu ya. Dan seterusnya gitu. Tweng. Gitu ya. Lama loh bikin ini, saya 3 jam loh. Bikin programnya. Begitulah gambar. Jadi fungsi sin dan cos udah harus jadi perbendaharaan, jangan lupa. Kalau lupa ya lihat lagi. Ngerjain soal, lihat lagi. Ngerjain soal, lihat lagi. Ujian, nggak lihat juga gampang gitu. Lain kalau ngerjain soal, nyontek yang temen. Ngerjain soal, nyontek yang temen. Pas ujian, aduh mau nyontek nggak bisa gitu. Oke, begitu. Jadi dengan cara tadi nilai minimum min 1, nilai maksimumnya 1. Mau sin, mau cos juga ya. Kelihatan dari grafiknya paling tinggi 1, sin paling rendah min 1. Kalau cos paling besar dulu. Kesini 1, atau kalau sudutnya udah muter, sebanyak pi jadi min 1. Jadi dari definisi fungsi f apa? Sin. Dari definisinya apa?
Hah? Enggak. Boleh terus-terusan muternya. Bisa Minus juga boleh. Bilangan real ya. Bilangan real. Darah nilainya? Y-nya, nilai Y-nya, nilai sin-nya. Cos sama ya? Hah? Kurang garis tegak aja. Min 1 sampai 1. Dari gambar kelihatannya, nggak usah dibuktikan lagi. Kemudian kalau udah berputar sebanyak 2pi, balik lagi kan? Nah, maka dia periodik dengan periode 2pi. Ingat, periodik tuh harus interval terkecil. Nggak boleh nyebutnya periodik dengan periode 4pi, nggak boleh ya. 2pi. Nah, ini beberapa sudut hubungannya derajat, radian, dan nilai sin serta cosnya. Yang istimewa gini nanti harus dipahami. Kalau nggak dipahamin ya gambar pakai perbandingan di segitiga. Siku-siku. Lanjut. Nah, kita ketemu ini, rumus ini. Lihat. Saya mau crop aja. Kalau baca yang kanannya udah langsung muncul. Kurang gede. Nah, kan? Kebaca nggak dari belakang? Nah, lihat. Sekarang saya punya sudut theta ya. Ada sudut theta dan min theta. Ini theta, ini min theta ke sana ya. Kalau sudutnya theta, sin-nya mana? Y kan? Sin dari min theta yang mana? Ini kan tingginya ini ya. Nah, min Y. Jadi saya punya hubungan sin berapapun tetanya, sin theta sama dengan sin min theta ya. Nah, minus ya. Gitu hubungannya. Betul? Sin min theta sama dengan min dari Y. Min dari ini. Jadi, sin ini fungsi apa? Gasal atau ganjil? Gasal atau ganjil. Berlaku sin theta. Boleh juga minusnya di sini. Ini nggak ada, sama aja ya. Sin theta sama dengan min sin min theta, atau sin min theta sama dengan min sin theta. Pokoknya mah begitu aja hubungannya. Mana ini? Hilang. Oh, ada lagi. Ada setannya tadi. Sin min theta sama dengan min sin theta. Jangan lupa dia fungsi ganjil. Cosnya. Cos itu adalah nilai ini kan? Cos theta. Baik sudutnya theta atau min theta, cos tuh yang ini. Sama ya. Nah, makanya turunlah rumus cos min theta sama cos theta sama saja. Tuh, jadi membuktikannya gampang pakai gambar gini. Dia fungsi genap. Ini kenapa? Kita lihat sin itu tadi Y-nya. Cos itu X-nya. Ini Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan sisi miring kuadratnya 1. Kan jari-jarinya 1. Jadi saya punya ini. Y-nya sin, X-nya tadi cos. Itu. Oke, grafik sin tadi udah dan cos. Lihat fungsi ganjil, fungsi genap dulu. Fungsi genap simetri terhadap sumbu Y. Fungsi ganjil simetri terhadap titik 0. Jadi kalau di sini ada titik, tarik melalui titik 0. Nah, itu tingginya minusnya. Lanjut lagi. Tangen, kotangen, sekan, kosekan. Biasanya nulisnya 3 huruf aja. Tangen nulisnya tan gitu ya. Bukan tangan ya, itu tangen. Kotangen, kot gitu ya. Sekan, sek pakai C tapi bukan pakai X.
secant sec kosekan CSC itu ya. Tapi nulis panjang juga nggak akan disalahin di ujian. Paling kenapa nulis panjang-panjang gitu, jadi pusing gitu ngoreksinya. Nah, yang tangan kita lihat animasinya agak sedikit berbeda. Yang tangan. Coba. Tangan itu sin dibagi cos. Jadi yang tegak ini, yang hitam nih, tegak dibagi yang ini kan? Ya. Susah ngitungnya ini bagi ini. Maka saya crop dulu. Saya gambar ulang. Gimana gambar dapetin grafiknya? Gedein dulu. Nah, tangan itu adalah saya gambar. Yang merah ini sin kan? Dibagi cosnya yang biru katakan. Dibagi ini kan? Nah, ngitungnya susah. Maka saya buat ini perpanjang. Ini dibuat garis singgungnya. Kemudian dibuatlah segitiga di sini. Tujuannya apa? Sekarang saya ngitung tangannya bukan dari segitiga yang kecil, tapi dari segitiga yang gede. Tangan itu sama. Yang merah ini ya dibagi ini kan? Betul? Yang merah tangan sin dibagi ini. Sama aja dengan ini dibagi ini, betul? Sebangun kan segitiganya. Nah, kenapa pakai ini? Gampang. Tinggi yang merah tebal ini dibagi 1. Jadi pembaginya 1. Jadi nilai tangan tuh ini. Si tingginya ini. Nah, animasinya begitulah. Mana? Tangan. Gitu. Saat sudutnya sekian, ini saya perpanjang. Ini digambar sana. Tangan tuh harusnya ini dibagi ini. Salah. Kalau ini dibagi ini mas 1 ya. Dicoret. Ini dibagi itu sama dengan ini dibagi 1. Gitu ya. Nah, itu tangan. Gimana kalau nyebrang? Kalau nyebrang ke sana. Tetap digambarnya di sini. Ini sudutnya sekian nih. Ini sudutnya sekian. Di kuadran 2. Tangan itu harusnya sin dibagi cos. Sinnya positif, cosnya negatif. Hasilnya negatif. Tapi saya kayak tadi buat di sini segitiga yang sebangun. Sama dengan merah dibagi 1. Tapi tandanya harus diperhatikan, negatif. Jadi ini sudutnya saat sebesar ini, tangannya ya sama dengan tinggi yang merah. Karena dibagi 1. Cuma negatifnya harus diperhatikan. Karena di sini aslinya sinnya positif, cosnya negatif. Nah, begitu digambar. Jadi gambarnya kelihatan dia periodik dengan periode berapa? Ini ngulang. Ini toeng, di sini ngulang lagi, toeng lagi kan? Di sini toeng lagi. Jadi periodik dengan periode ini pi ya. Oke. Karena dia kembali ke 0 sampai pi di sini. Oke, itu gambar-gambarnya. Rumus-rumusnya. Ini kan tadi udah dibuktikan. Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat 1 ya. Ini tadi udah sin sama ganjil. Ini tinggal dihitung gampang, masukkan aja tangannya sin per cos. Samakan penyebutnya, keluarlah secant kuadrat. Dan seterusnya, aduh nilainya juga dulu waktu SMA saya 40. Keluar tiba-tiba satu soal yang susah lagi. Si bapak ini nggak kira-kira pisan. Nah, yang biru sering dipakai. Kalian nggak akan disuruh membuktikan rumus ini. Kita mah nggak bukti-bukti lah. Percaya, kita manusia yang percaya.
Biasanya oke. Yang biru sering dipakai ya. Sebaiknya ingat. Yang hitam mah saya juga lupa. Lupa saya. Jadi kalau ngerjain soal saya lupa ya lihat dulu. Cuma kalian mah ya harus ingat kalau ujian. Tapi yang biru lah, yang biru sering dipakai dan aduh yang ke satu mah mau dilupakan aja susah ya. Ini mah kayak pacar pertama yang dulu nolak saya. Lupa saya melupakan dia susah tuh. Meskipun sekarang udah nini. Kedua juga susah lupa. Paling yang lupa ini ya nanti ngerjakan soal-soal inget lah. Oke. Sampai situ dulu.